minta kuasa Tuhan turun mengawali setiap kami. Karena itu roh-roh udara kami tolak di dalam nama Yesus. Dan roh Allah yang kudus mengawali setiap kami. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan. Yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa Sorga. Terima kasih Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur terima firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangkai atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Amin. kita berhenti sebentar. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar. Dan hari ini firman Tuhan ini akan ada Bapak-Bapak Gembala di tempat ini juga, ya, yang akan kita sharing, ya. Tetapi kita mau lihat firman Tuhan dulu. Akan berikan Markus 3 ayat 28 dan 29. Markus 3 ayat 28 dan 29. Saudara sabar, ya, supaya kita lebih mengerti dan supaya keajaiban mujizat Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Markus 3 ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara perhatikan baik-baik. Ini Tuhan yang berkata, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ia semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar apa sih menghujat Roh Kudus itu? Ya, kok sampai tidak ada ampunnya? Itu dosa kekal selama-lamanya. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak, ya, yang tadinya dia dari agama Protestan. Iya, karena dia juga nggak sungguh-sungguh ngerti firman. Ketika dia masuk di dalam pengajaran roh, dia melihat orang bisa berbahasa roh, ya. Dia pingin, tapi dia nggak bisa. Nah, lalu dia, suatu hari dia berdoa dan berdoa. Tuhan itu memberikan dia, tiba-tiba dia bisa berbahasa roh. Dia bisa berbahasa roh, dia sukacita sekali. Lalu dia bermain-main ke rumah tetangganya. Ya, tetangganya ini juga anak Tuhan. Malah mungkin pendeta waktu itu, ya. Dan dia berbahasa roh. Lalu pendeta itu berkata begini, hati-hati loh. Iya kalau itu Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, kalau roh setan, hati-hati. Tidak ada bahasa roh itu sudah nggak ada. Itu zaman dulu, zaman sekarang nggak ada. Dia mulai kepengaruh. Iya ya, apa betul ya? Pas ini bukan Roh Kudus. Ini bukan dari Tuhan. Saudara, ketika dia berkata begitu, dan dia di dalam hati mulai tidak percaya, Roh Kudus itu hilang. Sejak itu sampai hari ini, dia tidak pernah bisa berbahasa roh lagi. Ya, hati-hati. Itu contoh kecil. Ya. Tetapi yang terlebih lagi, karena hujat terhadap Roh Kudus tidak ada ampunnya selama-lamanya. Karena itu berbuat dosa kekal. Saudara, banyak orang tidak mengerti. Ya. Ketika pesan-pesan Tuhan disampaikan, ketika itu baik dan terjadi dalam hidup kita, kita akan berkata itu benar, itu dari Tuhan.
terjadi dalam hidupku, bersyukur. Tetapi ketika tiba-tiba pesan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita lama, masih menunggu waktu yang lama, Anda mulai berkata, itu bukan dari Tuhan, itu tidak benar. Buktinya kok nggak terjadi? Wah, itu palsu. Itu bukan dari Tuhan. Ingat firman Tuhan, walaupun berlambat-lambat, tetapi pesan Tuhan itu akan terjadi tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saudara, nantikanlah semua pesan Tuhan. Tidak selamanya harus hari ini saudara dapat pesan Tuhan, besok terjadi. Ada yang terjadi, tidak. Ada yang setahun terjadi. Ingat pesan Tuhan buat Abraham. Melalui keturunanmu, kata Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi Abraham dan Sarah menunggu sampai tua. Sampai sudah nggak haid lagi. Udah nggak mungkin punya anak. Tetapi sekali lagi ingat, janji Tuhan tetap janji Tuhan. Dan pasti terjadi tergenapi dalam hidupnya. Walaupun Abraham pernah berbuat salah. Ya toh? Berusaha membantu Tuhan nih. Sarah kasih pembantunya. Tetapi tetap janji Tuhan bukan untuk yang lain. Tetap untuk keturunan Abraham. Dan itu terjadi sampai hari ini. Begitu juga ketika kita dengar pesan-pesan Tuhan. Anda simpan di dalam hati. Anda yakin dan percaya kalau belum terjadi. Berarti Tuhan tahu Anda belum siap. Kalau Anda siap, Tuhan pasti menepati janjinya buat saudara. Tetapi coba kalau Anda rohaninya masih seperti anak-anak. Masih suka marah, suka emosi, suka ribut, bertengkar. Ya, dengar orang berkata sedikit, ngerasain aja sudah digampar, sudah didatangi, sudah ribut. Nggak bakal Tuhan itu menggenapi janjinya dalam hidupmu. Apalagi ketika janji Tuhan, aku akan pakai engkau menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Aku akan angkat tinggi dengan caraku yang lah. Kalau Anda masih seperti anak, masih seperti emosi itu, dong Tuhan angkat. Tuhan menunggu Anda sampai sempurna. Tuhan menunggu Anda sampai Anda siap. Baru Anda diangkat, ditinggikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya mau ajak Anda belajar. Ketika kita mendengar pesan Tuhan. Ketika mendengar apa yang disaksikan oleh teman-teman kita. Ya, kita jangan langsung nyeletuk atau istilahnya menghakimi. Itu betul nggak ya dari Tuhan ya? Itu benar enggak ya? Itu benar enggak? Benar tidak benar? Kita dengarkan, kita jangan menghakimi, tetapi kita berdoa. Kita berdoa tanya Tuhan, itu benar enggak dari Tuhan? Kalau benar Tuhan, tunjukkan. Kalau enggak benar Tuhan, tunjukkan. Terkadang kita sendiri belum bisa berbahasa roh. Kita sendiri belum bisa melekat sama Tuhan, belum mendengar suara Tuhan. Tetapi kita lebih pintar dari orang yang sudah mendengar suara Tuhan. Kita lebih pintar, kita ngomong, oh itu enggak benar, itu bukan dari Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi bukan, jadi saya tidak membela, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak salah kaprah. Karena apa? Tuhan itu sayang sama kita. Ya. Ketika kita langsung berkata yang negatif, ketika kita langsung berkata, wah itu bukan dari Tuhan. Cik Lini itu sesat, gak bener, gak mungkin, gak bener. Saya itu banyak loh orang di luaran yang mengecam, yang berkata, ya itu gak bener, itu gak bener. Itu gak mungkin, iso doa anak orang sampai 100 lebih itu bukan dari Tuhan. Loh memangnya dari siapa? Memangnya saudara kalau ke dukun, lalu Anda pergi dukun, Anda minta didoakan, dukun itu bisa mendoakan Anda satu-satu 100 orang lebih? Ada enggak selama ini? Dan kalau sampai ada bisa mendoakan saudara, dukun itu enggak mau gratis doain Anda, tidak mungkin. Dukun itu selalu minta imbalan kok. Kalau coba nggak ada amplop gak bakalan didoain. Tetapi saudara tahu nggak kalau Tuhan?
Tuhan itu selalu mendoakan saudara. Tuhan selalu menjagai, melindungi saudara. Bahkan Tuhan selalu memberikan petunjuk pesan-pesan, baik melalui penglihatan dan nubuatan. Dan semua itu dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah minta imbalan. Tuhan tidak minta Anda bayar. Anda dipatok harga, kalau kamu tidak ngasih persembahan, nggak mungkin tak doain. Tak lewatin aja. Tetapi Tuhan itu tidak begitu. Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan kepada Anda dan saya untuk selalu melekat sama Tuhan, untuk selalu belajar terus hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus. Kenapa Tuhan selalu berkata, luaskan Rohku berkarya dalam hidupmu. Iya. Saudara, saya pernah pergi ke Palembang. Di Palembang itu ada sebuah gereja. Ya, Anda pasti sudah tahu gerejanya gereja apa, ya. Dan gereja itu walaupun dia di Palembang, tetapi lumayan juga banyak yang mengenal. Ya. Anda pernah dengar nama pendeta Robert Lee, ya? Pastor Robert Lee. Barusan ini Bapak Gembala Stephen Moses ada di sana mengikuti seminar beberapa hari. Saya sudah ke sana beberapa tahun yang lalu. Saya ke sana 2 kali. Dan di sana gerejanya itu di atasnya mall, luas, banyak bunga-bunga, ada gerbangnya, dibuat ada dombanya, ada kudanya, ada macam-macam. Dibuat seperti surga, ya. Dan di sana itu banyak orang datang. Tadinya awalnya saya waktu diceritain saya nggak percaya. Masa iya? Ya, saya nggak percaya. Teman saya tuh telaten. Ayo Ling, ayo ikut. Sungguhan aku merasakan luar biasa. Dia terus ajak saya bilang enggak, saya nggak ikut. Mana ada darah Yesus. Darah Yesus, dia pulang bawa botol darah Yesus. Dia bilang, kamu tak doain disemprot darah Yesus. Nanti penyakitmu sembuh. Orang didoain disemprot darah Yesus sembuh. Saya enggak percaya. Mana darah Yesus disemprotin? Sembuh. Ya, saudara. Dia telaten, dia ajak saya terus. Ya, satu hari saya ikut. Ada KKR besar. Saya ikut. Pendeta dari seluruh, ada dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari mana-mana datang. Semua datang. Penuh. Bukan orang datang. Dan saudara tahu, waktu datang di situ, tidurnya bayar sendiri. Masing-masing cari hotel sendiri. Makanan gratis, tidak bayar. Semua free. Makanan, jajanan, semua free. Kita di sana memuji dan menyembah. Ujian penyembahnya itu bisa 3 jam. Bisa 5 jam di sana orang duduk muji nyembah. Dan saudara benar terjadi. Waktu kita memuji dan menyembah, mata saya sendiri lihat. Karena Tuhan kepada saya ujung sana. Turun debu emas. Turun gold dust. Gold dust itu dari ujung turun mengenai beberapa orang. Dan gembala di situ, mamanya itu sendiri. Karena beliau berdoa terus berhubungan dengan Tuhan selama 13 tahun. Beliau terus memuji menyembah. Dan akhirnya karena dia semakin melekat sama Tuhan. Setiap kali beliau berdoa, itu gold dust turun. Wajahnya dipenuhi dengan debu emas. Rambutnya dipenuhi dengan debu emas. Dia sampai malu. Dia cuci, dia keramas. Tapi ketika dia doa lagi, itu ketemu lagi. Penuh lagi debu emas. Dan itu memang nyata. Saudara, di Alkitab tidak ditulis ada debu emas memenuhi wajah orang, tidak ada. Tetapi itu kenyataan. Debu emas goldas itu memenuhi seluruh wajahnya. Dan saya di situ saya pegang itu debu emas. Saya imani debu emas itu juga ada dalam hidupku. Saudara tahu ketika kita berdoa, tiba-tiba seperti ada kertipan-kertipan kecil-kecil. Ada emas, ada perak, ada silver. Tandanya apa?
hadirat Tuhan ada. Dan saudara tahu, di sana waktu ada KKR, waktu hari terakhir, gembala cuma bilang, siapa yang merasa diberkati Tuhan, yang digerakkan Tuhan, yang mau memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara tahu, orang itu berbondong-bondong yang tidak bawa duit, bawa kartu kredit, digesek, semua digesek. Dan orang yang mempersembahkan bukan cuma 1, 1.000, 5.000, 10.000, tidak. 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, semua masuk. Saudara, kenapa? Memang di situ luar biasa. Dan kalau coba nggak ada hadirat Allah, tidak mungkin orang akan berbuat begitu. Dan yang lebih luar biasa itu cuma Goldas, saudara. Ketika ada pujian penyembahan, ya ada di suatu gembala juga yang memang dilawat Tuhan luar biasa. Ketika berdoa, pernah nggak dengar waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika memuji menyembah, itu ada emas, ada berlian jatuh dan jatuh. Itu benar terjadi di Indonesia. Cuman tidak diekspos. Kalau diekspos semua datang hanya ingin dapat berliannya. Enggak, saudara. Di Alkitab enggak ada. Tetapi Roh Kudus itu selalu maju dan maju ke depan. Apalagi akhir zaman. Roh Kudus itu memberkati dengan caranya yang ajaib. Dan saya ketika di sana, saya lihat semua berebut. Minta itu, bawa botol diisi air. Di sana ada kolam-kolam, banyak kolam. Udah dibangun itu ada kolam-kolamnya banyak. Kolamnya itu saya lihat airnya itu pink ya, airnya merah muda. Dan saya tanya kenapa airnya bisa merah muda? Orang percaya dia doa pakai air itu sembuh-sembuh. Kenapa bisa ada air itu? Ternyata amanya itu bercerita, ibunya itu bercerita yang 13 tahun berdoa. Mereka itu asalnya tidak mampu. Makan itu tiap hari cuma dengan ikan super mie dan telur. Bayangin 13 tahun tidak mampu. Hidup makan begitu. Tetapi tiba-tiba Tuhan perlihatkan ada salib. Tuhan Yesus disalib. Waktu Tuhan disalib itu darahnya netes. Tes, netes. Dan air di kolam itu merah. Seperti darah. Dan sejak itu dia percaya air yang jadi darah itu selalu dibawa dalam doa. Selalu ada doain orang semua dipakai air itu. Dan banyak orang sembuh. Di Alkitab tidak ada tulis itu. Tetapi kenyataan terjadi. Kenapa? Roh Kudus itu selalu maju ke depan. Ada inovasi-inovasi baru. Yang penting adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret. Apakah orang berdosa tidak bisa dipakai Tuhan? Bisa. Maria Magdalena adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika dia memberikan minyak narwastu yang harum di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat dosanya, Tuhan tidak pernah melihat masa lalunya. Tetapi Tuhan mengampuni. Dan Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri senang hatinya. Dan namanya dicatat di Alkitab sampai hari ini. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya juga bukan orang yang benar. Saya juga punya masa lalu. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Tetapi Tuhan melihat hatimu saat ini. Ketika engkau melekat sama Tuhan. Ketika engkau dengar dengan suara Tuhan. Ketika engkau mau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan akan pertambah-tambahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Dia akan memberikan dan memberikan inovasi baru. Dia akan bawa engkau maju dan maju ke depan. Kita sering mendengar ya penglihatan ketika kita melekat sama Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, ada air dari atas. Air dari atas tercurah, mengalir, membasahi. Air yang dari atas mengalir itu adalah air kehidupan. Yang bisa membersihkan semua luka di dalam hatimu, batinmu. Dan air kehidupanku itu yang akan memberikan kehidupan kepada engkau, kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan. Dan ketika air kehidupan, apa yang kau kerjakan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada peningkatan terjadi dengan cara Tuhan.
Saudara, berbahagialah Anda. Ketika Anda mendapat pesan itu, lalu Anda diam dalam hadirat Tuhan, Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, dan benar-benar air kehidupan itu memenuhi Anda. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Air kehidupan itu adalah Roh Kudus sendiri, saudara. Nah, hari ini, ya, berapa hari yang lalu kita mendengar kesaksian seorang anak Tuhan, di mana Tuhan berbicara sama dia, untuk air itu didoain, dan dia ambil air itu untuk penumpang tangan di anaknya, mungkin di dia sendiri, di temannya, mungkin di beberapa orang, ya. Dan ada perubahan terjadi, ya kan? Ada perubahan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi. Mungkin di dalam pikir kita, masa iya dari Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Ketika dia mendengar suara Tuhan, ini seumpama dia memang benar mendengar suara Tuhan Yesus yang berkata dan dia taat melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Lalu kita berkata, oh itu gak mungkin. Gak mungkin, lihat background hidupnya, gak mungkin. Itu gak mungkin dari Tuhan. Itu hati-hati pas dari yang lain. Saudara, ketika kita berkata begitu, tetapi ketika hal itu benar-benar dari Tuhan, maka secara tidak langsung kita sudah menghujat Roh Kudus. Kenapa saya mau menyampaikan ini? Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua yang ada di Zoom ini. Supaya kita tetap benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita tidak sampai menghujat Roh Kudus. Supaya kita tidak bersalah. Kalau kita sendiri sudah penuh Roh Kudus, kita bisa mendengar suara Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Betul enggak ya Tuhan? Itu dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada kita. Kemarin saya melayani seorang ibu, ya. Beliau ini luar biasa imannya. Padahal beliau mengalami sakit, tetapi beliau imannya itu luar biasa. Dia jam 4 pagi, saya selalu doa pagi di sebuah gereja, ya di desa. Dan saya melihat gereja ini kok tidak ada perkembangan. Karena saya sudah nyumbang gereja ini, sudah bangunnya, sudah dibangun 40%. Tetapi kenapa tidak ada yang lain berbuat untuk menyelesaikan bangunan ini? Udah bertahun-tahun tidak ada. Dan gembalanya berkata, Tuhan ngomong loh sama saya. 3 kali loh Tuhan ngomong. Ibu yang harus menyelesaikan bangunan ini. Ibu yang harus bangun ini semua. Dia berkata, saya berdoa dulu, saya minta petunjuk Tuhan. Lo enggak main-main, bangun semua itu duitnya banyak, bukan duit sedikit, ya kan? Dan dia berkata, saya akan berdoa dulu, tanya sama Tuhan. Saya minta petunjuk Tuhan. Dan dia udah berdoa. Belum ada petunjuk Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan kalau barangku ini laku, tak sumbang aku buat bangun. Itu memang dari Tuhan. Sampai hari ini enggak laku. Dan kemarin dia panggil saya, kita berdoa. Dan kita berdoa, Tuhan kasih jawaban. Tuhan kasih petunjuk dan petunjuk. Dan akhirnya dia mengerti, oh gitu ya. Coba lakukan. Saudara, kalau memang dari Roh Kudus, itu pasti selesai. Orang ini pasti digerakkan Tuhan, di jamaah Tuhan, dia pasti langsung bangun. Tetapi kalau ada keraguan, ada sesuatu, padahal dia mau, bukan tidak mau, dia mau. Dia bilang, memang Tuhan suruh saya akan kerjakan kok. Saya akan selesaikan semua. Kalau memang itu bagian saya. Luar biasa. Tetapi dia minta petunjuk Tuhan. Betul enggak Tuhan? Ini dari engkau atau bukan? Dan Tuhan kasih jawaban dan kasih jawaban. Saudara. Ya. Ketika Tuhan kasih jawaban dan kasih jawaban. Bukan berarti Tuhan tidak mau. Tuhan mau. Tuhan tahu hatimu. Tetapi Tuhan juga tahu hati orang yang akan dibangun tempatnya.
Roh Kudus tidak akan pernah bisa membohongi kita. Tuh, Roh Kudus tidak bisa dibohongi. Roh Kudus itu selalu memberikan kepastian, memberikan jawaban yang benar. Dan hari ini saya cuma menghimbau semua yang ada di Zoom, kita belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan sayang supaya kita tidak bercela dan kita tidak salah di hadapan Tuhan, dan kita tidak sengaja lalu menghujat Roh Kudus. Jangan. Karena kalau kita menghujat Roh Kudus itu enggak ada ampunnya. Firman Tuhan sudah berkata tidak ada ampunnya karena dia berdosa kekal. Jadi hati-hati. Percaya enggak percaya dibawa dalam doa. Didoain. Ya. Dan saya memberikan contoh tadi. Kalau saya disuruh percaya, saya enggak percaya. Mana ada darah di kolam bisa menyembuhkan. Buktinya darah di kolam itu bisa menyembuhkan sampai sekarang. Dan buktinya Bapak Gembala Safan Moses ke sana, lihat sendiri, dia cerita sama saya. Wah, dia bilang saya sudah ke sana 2 kali. Ya, saya melihat. Dan saudara tahu, Bapak Gembalanya ketika dipakai Tuhan luar biasa karena melekat, sehari doanya itu bisa berapa jam. Dari tangannya ini, dari telapak tangan, bisa keluar minyak urapan. Apakah itu salah? Di Alkitab tidak ada. Tetapi, karena selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus ada di dalam tubuh kita, dia bisa membuat keajaiban mujizat terjadi. Bahkan ada waktu sembahyang, waktu berdoa, memuji, menyembah, tiba-tiba bisa keluar itu berlian, keluar dari mulutnya. Apakah salah? Tidak salah, karena memang Tuhan yang memberikan. Dan itu jarang ada bisa dapat. Kalau diumumkan, semua datang hanya cari berliannya, hanya cari batu-batunya, permatanya. Tidak, saudara. Tetapi hari ini kita belajar lebih maju ya. Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu luar biasa kuasanya. Dia bisa memberikan keajaiban, mujizat terjadi dalam hidupmu. Dia tidak cuma bisa menyembuhkan engkau. Dia tidak cuma bisa mengurapi engkau. Dia tidak cuma bisa memberikan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Bahkan dia punya banyak cara untuk bisa engkau lakukan. Asal dari Tuhan. Asal semua dari Tuhan Yesus Kristus. Dan patokan kalau background seseorang itu nggak bisa jadi patokan. Di sini banyak, Anda kalau mau dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan di sini yang dulu hidupnya berantakan. Iya, mungkin berantakan, mungkin bejat, tapi hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Gembala saya adalah orang yang bejat menurut pandangan manusia. Loh, pokoknya saya nggak cerita lagi, luar biasa kebejatannya. Tetapi hari ini beliau dipakai Tuhan luar biasa, gerejanya ada berapa? Hidupnya diberkati, anak menantu cucunya semua diberkati. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya, bukan lihat backgroundnya. Siapa yang tidak punya background, berbahagialah Anda. Kalau backgroundmu dari keluarga baik-baik, luar biasa, berbahagialah. Tetapi apakah itu menjamin engkau masuk surga? Belum tentu. Ada orang yang dari background baik-baik di tengah jalan kepreset, di tengah jalan jatuh. Tidak menjamin, saudara. Tetapi yang menjamin ketika hatimu benar, di hadapan Tuhan. Nanti kita berdiskusi, nanti kita berbincang-bincang. Di sini ada hamba Tuhan, ada Bapak Gembala Wilson Pangkai, ya, dan ada yang lainnya semua ada di sini. Ada Ibu Grace Lumampau mungkin, yang semua dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan, dan semua bisa memberikan penjelasan. Supaya apa? Supaya kita nggak salah. Kita lega. Oh iya ya, benar ya. Memang ada ya. Oh benar ya. Memang dari Tuhan ya. Tetapi kalau suatu hari orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tiba-tiba dia jatuh, tiba-tiba dia tidak sesuai dalam kebenaran Tuhan, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena memang
Godaan iblis itu banyak, ya. Semakin Anda diangkat, ditinggikan, naik, iblis semakin berusaha narik, jatuh ke bawah. Tetapi kalau Anda bertahan, firman Tuhan kan berkata, ketika engkau bertahan sampai titik terakhir, sampai kesudahan, maka aku akan menjadikan engkau sok guru. Firman Tuhan kemarin ada berkata begitu. Ya, oleh sebab itu mari saudara, saya nggak akan panjang lebar firman Tuhan, tetapi mungkin Anda ada penasaran ya dengan kesaksian beberapa hari yang lalu. Ini ada Bapak Gembala Wilson Pangkai. Ada? Bapak Gembala masih ada belum? Masih ada nggak? Saya juga tanya Bapak Gembala. Ada? Pak Wilson Pangkai ada? Nah, iya. Bapak Gembala Wilson, mungkin Anda semua ada yang ingin tanya ya, tapi nggak berani ngomong. Saya aja yang ngomong ya. Kan barusan kita mendengar kesaksian di mana ada air yang didoain, lalu air itu dibuat doa, dibuat cuci muka. Nah, itu kira-kira benar enggak ya Pak Wilson? Silakan Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala. Ya. Mic-nya sudah dibuka Bapak Gembala. Silakan. Ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu bahwa tidak ada yang mustahil dari Tuhan. Tidak ada. Terus kemudian yang kedua yang kita harus tahu dan kita ingat bahwa iblis pun berbuat keajaiban yang besar-besar. Maka sudah barang tentu Roh Kudus yang memang adalah roh kebenaran, roh kuasa, akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Yang menjadi persoalan adalah diri manusia itu sendiri. Yang menjadi ragu, menjadi kurang bahkan tidak percaya. Ya, terlebih orang-orang yang seperti yang tadi Ibu Lingling sudah sebutkan, ya bukan namanya tapi ciri-cirinya, yaitu dia sendiri nggak penuh Roh Kudus menghakimi orang yang penuh Roh Kudus, dan akhirnya orang yang mengalami Roh Kudus secara ajaib karena dia kurang pengajaran, kurang pengetahuan, dia juga bimbang dan akhirnya hilanglah karunia itu bagi dirinya. Nah, demikian juga kita yang ada di grup ini malam ini, ya, kita harus ingat firman Tuhan bahwa di dalam kasih itu, ya, kalau dibaca 1 Korintus 13, tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita ada rasa takut, ya, takut sesat, takut apa, itu awalnya wajar awalnya. Tapi lama-kelamaan kita hidup dalam ketakutan, sesat dan sebagainya, sama dengan kita tidak mempercayai dasar firman Tuhan. Dasar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus berkata, jikalau Bapamu yang jahat sekalipun tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga, dia akan berikan Roh Kudus. Jadi kembali pada hati pikiran kita masing-masing. Melekat kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita nggak takut dengan kesesatan, nggak takut, ya, nggak takut. Saya pribadi ada beberapa grup saya ikut, yang aneh-aneh. Saya justru pengen tahu sampai di mana keanehan itu, ya, atau kejanggalan orang-orang yang berbicara tentang Roh Kudus. Saya nggak takut, saya malah
Seneng. Senengnya apa? Bukan seneng sesatnya. Jadi tahu ya hal-hal yang tidak benar tapi seperti benar. Nah, oleh sebab itu kesaksian dari seorang ibu dari Lampung ya. Nah, Ibu Gembala tanya pada saya. Saya bilang, orang di dalam kasih, dia tidak ada ketakutan. Dia nggak takut sesat. Selagi orang itu membawa nama Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ya, menyatakan diri dalam pemakaian Tuhan oleh Roh Kudus. Kita nggak perlu. Ya betul tadi Ibu Gembala sudah bilang, kalau kita ragu, kita bingung, kita berdoa, tanya Tuhan, kita punya hak. Ya, jangan kita langsung menghakimi. Wah, ini apa? Enggak, itu bukan dari Tuhan. Dia sendiri nggak mengerti apa-apa tentang Roh Allah. Ya, jadi intinya, mari kita hidup ya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, ya, punya keteguhan iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan takut dan ketakutan dengan segala hal-hal yang orang bodoh, kalau saya katakan orang bodoh menganggap sesat. Ya, saya di Zoom ini juga banyak teman pendeta juga punya komen, masa bernubuat 100 orang satu-satu nubuat. Itu bukan dari Tuhan. Saya ketawa aja dengar mereka. Ya kan? Berarti wawasan mereka dalam firman pun berarti masih rendah, masih dangkal. Kalau mereka itu sudah punya wawasan yang benar dengan firman Allah, tidak akan berkomentar seperti itu. Mereka akan mendukung ya dengan doa, minimal dengan doa supaya pekerjaan Tuhan itu, karya-karya Roh Kudus akan semakin kuat. Dan jangan lupa juga bahwa iblis memang sengaja mengadakan kekacauan supaya orang jadi jengkel, jadi bosan, jadi takut ya dengan Roh Kudus. Bukan takut menurut, tapi jadi takut tersesat. Nah, itu cara iblis itu. Cara iblis. Saya kasih satu kesaksian ya. Ada seorang pengerja gereja, pengerja. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Luar biasa. Nah, banyak kontroversi, banyak pendeta juga meragukannya. Dan bukan sekedar pendeta, dosen-dosen teologi meragukan pemakaian Tuhan kepada pengerja ini. Tapi saya bilang, tidak ada setan, ya, tidak ada setan yang mau memulihkan manusia dari dosa. Enggak ada. Setan itu dia bikin yang baik-baik, yang indah-indah, ya, tapi ujungnya membinasakan. Itu firman Tuhan katakan tentang iblis. Ya. Lalu orang masih ragu. Tapi kenyataan-kenyataan pemakaian Tuhan kepada anak Tuhan ini nyata. Nah, sekali waktu dia lalai. Dia terbuai dengan keuangan. Ya, intinya dia sampai dapat duit miliaran, saudara ya. Dan hancurlah dia. Nah, lalu orang-orang yang tadi memang tidak terima, mereka mengecam saya. Itu Pak Wilson, itu yang didukung sama Pak Wilson. Saya ketawa aja, saya nggak marah, saya nggak tersinggung. Saya bilang, kamu kok bodoh amat ya. Itu tipuan setan. Ya, supaya apa? Supaya kita kacau, supaya kita nggak dalam di dalam Tuhan. Ayub aja bilang, perkara yang baik kita terima, kok yang jelek kita nggak mau terima. Terima dalam arti maksudnya Ayub terima untuk dia terapkan di dalam hidupnya, tidak, tapi dia mengalami kesusahan, kesukaran itu, ya, dan dia tidak berdosa. Nah, oleh karena itu kasih dalam Tuhan yang ada di Zoom Onling Grace Ministry, malam hari ini mari teguhkan hati dengan Yesus Tuhan, dengan Roh Kudus. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau ada keraguan, berdoa, tanya Roh Kudus, benar enggak ini?
Ya, aku bimbang. Tuhan ampuni keraguanku, ampuni kebimbanganku. Sebab orang bimbang jangan harap. Kitab Yakobus bilang jangan harap beroleh apa-apa. Ya, bimbang. Dan tadi yang Injil Markus pasal 3 sudah ditekankan oleh Tuhan Yesus. Orang menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun. Di bumi, di sorga, tidak ada ampun. Nah, supaya jangan sampai kita ya menghujat roh secara tidak langsung, marilah kita teguhkan iman, berpegang teguh pada firman Kristus, dan izinkan Tuhan atau Roh Kudus berkarya tanpa dibatasi oleh keraguan dan ketakutan kita sendiri, karena Tuhan sudah memberi pertanyaan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus bertanya, adakah di antara kamu kalau anaknya minta ikan, ya, lalu dikasih kalajengking, atau anaknya minta telur, ya, dikasih ular, ya. Nah ini semua menjawab spontan, tidak ada. Nah itulah Tuhan bilang, jikalau Bapamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anak, terlebih Bapamu di sorga, Dia akan berikan Roh Kudus. Itu pegangan yang kuat, saudara. Ya, pegangan yang kuat. Nggak usah takut, setan itu cuma nakut-nakutin. Ya, setan bilang, wah itu bukan dari Tuhan, nanti begini, dia begitu, dan seterusnya. Jadi jangan sampai itu menguasai pikiran, apalagi hati kita. Segala keraguan, ketakutan. Secara manusia kita ada ragu, ada takut, ada semua yang jelek ada pada kita, ada semua, bukan tidak ada. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, makan dua pohon pengetahuan baik dan jahat, maka hidup manusia ada dua, ya, yang baik dan yang jahat. Ya, baik pribadi-pribadi maupun satu pribadi. Itu ada baiknya, ada jahatnya, ada marahnya, ada senang. Itu silih berganti dalam hidup. Itu sebabnya dalam kitab Galatia Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan. Ya, penuhlah dengan roh supaya kamu tidak menggenapkan atau menurut tabiatmu yang duniawi itu. Ada. Duniawi ada pada kita, bukan tidak ada. Nah, disitulah peperangan. Ya, itu sebabnya tadi juga Ibu Gembala sudah menyebut firman Tuhan bahwa orang yang menang itu dalam Wahyu pasal 3. Orang yang menang aku jadikan soko guru. Nah, apakah soko guru itu? Yaitu tiang penopang pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua yang ada, ya, senang sekali menjadi tiang penopang pekerjaan Tuhan. Minimal adalah tiang doa buat pekerjaan Roh Allah, dan pasti akan semakin besar penyataan-penyataan itu. Perkara-perkara ajaib akan semakin terjadi. Dan pasti dunia akan heran melihat saudara dan saya dalam panggilan dan pemakaian Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Saya persilahkan yang lain untuk melengkapi. Tuhan berkati. Ada yang mau memberikan penjelasan melengkapi? Mungkin ada Ibu Grace Lumampau ada di tempat. Ya, Ibu Gembala Grace Lumampau kemarin mendengar kesaksian ya? Saya ada pelayanan, tapi saya ikut juga, enggak semua. Namun kesaksiannya saya ambil hikmat bahwa Tuhan bisa pakai apa saja, yang penting untuk hormat kemuliaan namanya. Seperti Pak Wilson sudah bersaksi, saya tahu juga kesaksian itu, karena orangnya enggak jaga hati, Tuhan sudah pakai, tapi karunia dijadikan komersial, akhirnya dia jatuh di dalam lubang. Setan tidak suka kalau hambanya mau terus optimis dan tidak menjual karunia untuk kepentingan lain.
Nah, makanya kita harus bina ibu itu yang ada di Lampung untuk dia tetap stabil, terlebih meningkat dalam Tuhan. Jangan sampai knockdown, karena setan tidak suka kalau orang mau dipakai Tuhan dengan berbagai cara. Lagi saya cari-cari ayatnya, cuma saya nanti ada ayat bilang sekalipun lautan jadi tinta, ya, darat jadi kertas. Kalau mau tulis semua firman Tuhan itu, tentu kita tidak bisa selidiki, sedangkan yang sedikit ini banyak orang tidak bisa selidiki. Itu sebabnya Tuhan cuma kasih secukupnya dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan demikian, memang setiap orang yang dipakai oleh Roh Kudus jatuhnya di kesombongan. Maaf ya, saya memang punya background dididik Tuhan dari sejak dini. Orang tua saya menopang, gembala saya juga menopang, dan memang dibina dari sejak dini. Dan saya jadi hamba Tuhan pun tidak ditarik oleh sesama, tetapi dorongan Tuhan. Sekalipun ada ancaman-ancaman dari keluarga tidak suka saya jadi hamba Tuhan, tapi saya bisa terobos dengan bergumul, dan saya tidak terpengaruh dengan ilah zaman. Sebabnya dengan pekerjaan Roh Kudus ini saya hati-hati. Semakin dipakai Tuhan, kita kalau ada ayat tiarap aja lah. Dan biar seperti Yohanes bilang, biar aku makin kecil atau makin berkurang, tapi Tuhan yang semakin besar atau semakin bertambah. Saya juga tetap berdoa untuk Ibu Ong Ling Ling, sebab banyak sorotan, banyak tantangan. Namun selalu Tuhan bilang sama saya bahwa Ibu dipakai Tuhan bisa bernubuat ratusan orang, sebab Ibu berani. Dan memang Roh Kudus, dia memberi kuasa kepada kita bukan ketakutan, tapi roh kuasa, roh yang memerintahkan diri, roh yang memberanikan. Nah, kalau Ibu tidak oke dengan pemakaian ini, mau jadi apa? Sebabnya apa yang sudah Tuhan berikan, kembangkan aja, yang penting tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan kasih tahu pada saya, Allah tidak berfirman untuk kembali pada hal-hal lahiriah. Tetapi setiap firman yang disampaikan Tuhan, baik lewat tertulis Alkitab maupun ilham roh, itu kembali kepada kasih dan kuasa Tuhan demi kekekalan. Tapi ada juga janji Tuhan, baik berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, namun semuanya dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bila mana ada cobaan, sakit, atau apa ya, itu proses. Tapi kalau Tuhan sudah pulihkan, berarti Tuhan lebih membuat kita jaga hati, kalau perlu mengurung diri, ngomong aja firman Tuhan, jangan terpengaruh dengan omongan-omongan yang negatif, atau kita terkontaminasi dengan suara-suara dari luar yang bukan dari Tuhan. Contoh, orang kalau tidak ada pengalaman bernubuat, dia tidak bisa bernubuat. Orang kalau tidak ada pengalaman berpenglihatan, tentu tidak bisa. Tapi orang yang punya pengalaman dengan Kristus, dia sudah menyatukan rohnya dengan roh Kristus, itu namanya bersenyawa dengan Roh Kudus, dan kita meyakini bahwa diri kita adalah baiknya yang kudus. Sesudah itu jiwa kita sehat dan baik. Nah, itu yang Tuhan sukai. Dan Tuhan mau pakai sehingga yang kita sampaikan lewat ilham-ilham atau pewahyuan, semuanya murni, suci, kudus. Membuat orang takut dan gentar pada Tuhan. Jadi tidak untuk mencari kesenangan daging. Itu yang saya alami. Itu sebabnya saya juga hati-hati dengan orang-orang yang mau menjebak seperti pesan-pesan Tuhan dari Ibu pada saya sering. Dan kemarin juga ada pesan Tuhan bilang ada gorila-gorila, orang-orang hitam mau, orang-orang hutan mau merampas jubah saya, yang memang benar. Saya rasakan itu. Cuma saya ada jiwa untuk mengumpul hamba Tuhan, sekalipun kita tidak kontekstual ya, tidak pengusaha, tapi saya ingin membagi apa yang Tuhan berikan di pelayanan, sehingga saya bilang bukan saya tidak bisa khotbah, kalaupun tidak ada pengkhotbah, biar sampai Tuhan datang saya khotbah, tapi saya menghargai hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Namun saya juga berdoa supaya saya juga memperhatikan Grace Ministry Zoom, karena selama ini mengalir ke hanya di Sulawesi Utara. Tapi saya juga berkata, memang saya tidak akan mengayakan diri. Saya ingin orang-orang itu diberkati. Dan kalaupun mereka diberkati, saya tidak, saya melompat. Saya bersyukur dengan keberkatan pada orang lain. Itu yang ada pada jiwa saya. Sebabnya
saya berbagi kesaksian sesuai dengan kesaksian Pak Wilson. Bukannya Tuhan tidak proses, Tuhan proses. Tapi asal kita melekat dan menyatukan diri seperti ranting yang tidak terlepas dari pokok itu, dan kita juga anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala kita. Mari, optimis, layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dan angkatlah piala keselamatan. Senangnya Tuhan kita menyuruhkan namanya, dan kita yang sudah bayar natsar kita kepada Tuhan, tidak perlu pelin-pelan, kata Tuhan. Ayo, semangat semua yang ada di Zoom ini, jangan ragu dengan pekerjaan Roh Kudus. Ibu Ong Ling Ling juga tambah semangat, raih saja. Kalau Tuhan mau kirim ribuan orang, pasti juga Ibu bisa doakan secara massal. Jadi, nak masalah, yang penting Tuhan di dalamnya. Ini namanya Tuhan mau pakai kita. Saya akan menjadi penopang sungguh dalam doa, terutama saya juga banyak lalainya karena saya juga giat di pelayanan, sehingga terkadang sudah mulai saya belum ikut, tapi saya tetap ada gairah berdoa supaya Zoom ini berjalan dengan lancar, dan orang-orang yang ikut di Zoom ini bukan hanya ingin dinubuatin, kemudian senang-senang sendiri, tapi Tuhan mau supaya juga semua mengangkat pelayanan ini menjadi mulia di hadapan Tuhan, dan Zoom yang raksasa dan menjadi pembunuh-pembunuh raksasa, Goliat akhir zaman. Kita ada kekuatan raksasa dari Roh Kudus yang mulia. Dahsyat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, amin, puji Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Gembala. Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Ya, semangat Ibu, Amin. dipakai Tuhan semakin luar biasa. Sama-sama Tuhan pakai kita. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Ya, Bapak, Ibu, Haleluya. Saudara, saya membela tidak, tetapi saya mau meluruskan supaya kita semua jangan bersalah di hadapan Tuhan, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, karena akibatnya adalah tidak diampuni. Karena kita sudah menghujat kekal, ya. Jadi kita simpan dalam hati, kita doakan, kita dukung, karena saya melihat di Zoom ini banyak yang sudah dipakai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mulai dipakai Tuhan, dikasih penglihatan nubuatan. Ibu Amenia Mendrova aja, yang jauh di sana, itu juga dipakai Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan, bisa dapat penglihatan. Ya. Bahkan ada Repi Ismiharti, dia juga bisa melihat ada Tuhan, ada sinar. Ya. Yang lain-lainnya juga, ayo semakin melekat sama Tuhan. Dan percayalah, karena wadah di Zoom kita ini adalah wadah meluaskan Roh Kudus berkarya. Jadi Roh Kudus ada senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Ya, ada roh jahat, roh iblis yang ingin mengganggu. Jangan takut, karena Roh Kudus itu besar kuasanya. Dan ketika Roh Kudus semakin besar, semua Tuhan singkirkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari kita semangat semuanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada? Ibu Gembala ada di tempat? Ada co-host? Ibu Gembala Feben ini ada? Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Oke. Mari saudara, kita akan kembali masuk dalam doa dengan membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah kita dengar malam hari ini, baik dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ataupun penjelasan-penjelasan sharing kita malam hari ini. Biarkan membawa kita semakin dewasa rohani, memahami, mengerti, dan untuk melakukan dengan kerendahan hati. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang Maha Besar, Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik kepada kami orang yang berdosa. Di hadapan Tuhan tidak ada satupun manusia yang baik, tidak ada manusia yang tidak salah. Semua manusia dosa. Oh Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan jasa kami, bukan karena kami baik atau kami hebat, tetapi itu karena kasih karunia, anugerah yang terindah, sehingga hidup kami boleh berguna. Tuhan, bawa kami semakin penuh dengan kerendahan hati. Oh Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, memiliki roh pendudukan akan kuasa otoritas sorga, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, supaya kami tahu untuk menggunakan hidup kami dengan baik dan benar, baik melalui pandangan mata, pendengaran, mulut kami. Oh Tuhan, supaya kami tidak asal saja untuk melakukan, tidak asal saja untuk kami berkata, tidak asal untuk kami mendengar, lalu kami melakukan hal-hal yang bodoh. Mari Tuhan tolong kami, tambahkan kami hikmat, akal budi dan bijaksana. Tuhan terima kasih, berikan kami roh takut kepadamu, supaya kami tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, yang tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus, yang setiap hari kami baca Alkitab, baca firman Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami tidak dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, supaya kami tidak terseret dengan dunia yang penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Oh Tuhan, Engkau mau tolong kami Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Cik Ling Ling, itu berdasarkan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wilson Pangkai, apa yang disampaikan oleh Ibu Grace Lumampau, itu semua adalah dari firman Tuhan, tidak keluar dari itu. Itulah sebabnya tolong kami Tuhan, mampukan kami, terangi mata hati kami, agar kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, supaya kami tidak mudah untuk menghakimi orang, sebab diri kami sendiri juga punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang jahat dan kotor di hadapan Tuhan. Maka di hadapan Engkau Tuhan, kami perlu merendahkan diri untuk mengampuni dosa salah kami, mengampuni segala kekurangan kelemahan kami, menyadari kebodohan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan aib Tuhan. Marilah Tuhan lewat firman dan Roh Kudus kami disucikan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah berhenti untuk berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus pakai hamba-Mu semakin bertambah giat dan semangat. Karena ibaratnya kalau Tuhan izinkan pelayanan hamba-Mu semakin naik dan naik, semakin naik, maka angin, masalah cobaan itu akan datang menerpa semakin kencang, tetapi tidak membuat hamba-Mu jerah, tidak membuat hamba-Mu putus asa, tidak membuat hamba-Mu lalu berhenti, tetapi bahkan semakin maju. Kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini terus mendukung pelayanan hamba-Mu dengan doa dan apapun yang bisa kami lakukan, untuk kami lakukan demi pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan tidak dicemooh oleh orang-orang yang jahat dan fasik. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada orang-orang yang mempengaruhi kami, biarlah kami tidak mudah terpengaruh, tetapi kami terus tetap teguh, berdiri teguh, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Wilson, berkati Ibu Grace Lumampau, Tuhan berkati co-host Tuhan, haleluya. Tuhan saudara kami David, Sylvia, Tuhan keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, profesinya,
Oh, bisnisnya, oh Tuhan, kami serahkan juga Julius. Oh Tuhan, bersama Stasia, berkati keluarganya, berkati pergumulannya, masa depannya. Tuhan, tolong pekerjaannya. Terus mendapatkan support dari sorga, terus melimpah dalam kehidupan mereka, ada sukacita melayani Tuhan. Demikian semua jemaat Tuhan yang datang dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tuhanlah jawaban dan kepastian. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak berkecil hati, kami tidak putus asa. Kalau hari ini, oh Tuhan, doa kami, permintaan kami belum dijawab oleh Tuhan. Kami yakin ada waktunya Tuhan yang terbaik nanti. Tuhan pasti memberikan pertolongan dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami semakin iman, semakin berharap menantikan janjimu itu yang Tuhan sampaikan lewat doa nubuatan ataupun pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui mulut lidah hambamu yang sudah Tuhan urapi. Terjadilah kuasa Tuhan yang dahsyat itu dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, keluarga hambamu Cik Lingling, berkati anak cucu mantunya, berkati pekerjaannya, bisnisnya, berkati pelayanannya. Baik Tuhan, kami doakan untuk menara doa, ibadah onset, Tuhan kami serahkan Tuhan, baik ibadah Zoom yang Tuhan terus berlangsung sampai hari ini, semua adalah dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih, ibadah malam hari ini akan lanjut sampai selesai. Biarlah Tuhan pakai hambamu dengan sukacita dan kekuatan semangat surga, terus membakar dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Oh, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan surga dengan otoritas-Mu Tuhan, kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan begitu dahsyatnya dalam pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Berkati kesehatannya, berkati hatinya dengan terus limpah dengan kemurahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati yang sakit sembuh, yang susah pun terhibur, yang Tuhan dalam kelemahan Tuhan bangkitkan kembali untuk semangat. Oh Tuhan, yang menghadapi masalah persoalan Tuhan juga campur tangan, buka jalan Tuhan. Karena kami percaya saat Tuhan turun tangan, maka ada mujizat, ada pertolongan, ada ketenangan, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami sebentar hendak, oh Tuhan, menadakan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga, di dalam putranya yang tunggal, juru selamat dan penebus, yang sudah siap untuk memberkati kita semuanya. Damai, sejahtera, ketenangan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan limpahkan, Tuhan berikan kepada kita sekalian hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat lanjut untuk melayani Tuhan. Iya. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Amin, Tuhan amin, semakin biasa. amin, Cik. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama Ibu. Cik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berbagi kasih bersama-sama. Halo. Misucul nganjuk. Suaraku.
jika ada yang ingin menabur di tempatnya AI bisa ke rekening yang sudah tersedia atas nama Ong Ling Ling, dan jika ingin me- apa, menabur dengan pakaian bekas atau sembako bisa dikirim ke alamat yang tertera di Hotel Max One atau di Ruko Northwest. Ya, eh, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Surabaya yang mau ikut ya nanti hari Selasa tanggal 23 April ada ibadah onsite kita di Hotel Max One. Saya minta tolong bisa Julius ditayangkan. Pak Julius, saya ada sudah share di WA-nya Julius sama David. Ada anak Tuhan, ada keluarga anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati dan berbagi kasih. Ya, jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada semua yang hadir. Apa WA yang Nanti mana I? tanggal 23. WA mana ya? Belum Yang dikirim sama aku David. 081. Saya langsung ke Julius kok. Gam Ini. Julius bilang yang PDF-nya iya itu. Itu yang ada kabar kado-kado. oh, kado-kado. Ibadah Oh, onsite Grace saya kira Ministry. yang dikirim, saya kira yang ini gambar yang apa? Saya kira Nah, PDF yang yang ini tadi. Yang mana bukan, sih yang yang tadi sudah. Yang ini, yang ibadah onsite. ibadah? Oh, belum AI, belum dikirim AI. Belum masuk gambarnya. Udah, Stasia punya tuh. Saya kirim lagi ya. Udah saya kirim ke Julius. Saya juga belum masuk, AI. Nah, itu udah masuk. Iya, bisa ditayangin. Ini buat yang Selasa aja, tanggal 23, ya, yang bisa hadir. Nah, ini Bapak Ibu tanggal 23 Selasa jam 6 di Hotel Max One, Jalan Dharma Husada nomor 189. Ya, disediakan door prize. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang dipakai Tuhan penglihatan, bisa disampaikan, saya berikan waktu dan kesempatan. Ada? Ada, kita lanjut. Ada? Nah, pada diam semua nih. Berarti lanjut ya. Ya, halo Mai. Yuk. Ya, di Roma 8 ayat 26 ya, Tuhan kasihkan itu sampai 27. Demikian juga Roy membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus ya, kalau kita berdoa dengan bahasa roh itu kita berdoa ya, roh kita kepada Yesus ya. Jadi eh, kita itu tidak mengerti ya kata-katanya apa, tetapi apa yang di dalam roh kita itu disampaikan Roh Kudus kepada Allah Bapa. Jadi iblis itu nggak bisa ya mengetahui apa yang kita bicarakan dengan Tuhan itu. Sekian, terima kasih. Saya mendapatkan firman-Nya tadi itu di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah itu ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang, bergabung untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta, kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya ya. Saya mengucap syukur karena minggu lalu ya saya belajar dari Zoom ini. Roh Kudus itu luar biasa. Apa yang bodoh ya bagi dunia itu dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat ya, orang-orang yang pandai. Dan saya mengucap syukur ya, itu semua kasih karunia Tuhan aja, semua segala kemuliaannya begitu saja. Karena kapan hari saya disuruh Tuhan ya menelpon seseorang, sudah saya telepon ya, orang itu dibelenggu iblis itu, setan itu, selama 34 tahun ya. Jadi orang itu nggak bisa traumanya hilang, tapi oleh karena kasih Tuhan ya, saya tanya apa setelah doa Tuhan uh, apa yang kamu rasakan. Dia bilang, saya merasakan adanya keluar dari perut saya itu semua karena kasih karunia Tuhan aja pada mereka ya, sehingga orang itu bisa bebas ya, bisa melepaskan pengampunannya, bisa melupakan apa yang dialaminya ya di masa lampau. Karena iblis itu mencuri ya, mencuri sukacita damai sejahtera, dan juga iblis itu membunuh ya, membunuh iman, dan membinasakan jiwanya. Karena kadang-kadang dia ngomong ya, dia berbicara tuh kayak saya tuh kadang-kadang diingatkan apa yang terjadi pada masa lampau gitu. Tapi sekarang dia mau belajar, saya bilang, Roh Kudus ya, kamu nggak mampu memangnya. Kalau bersama Roh Kudus ya, yang memampukan kamu bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi Roh Kudus
yang memampukan kamu itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan juga terjadi hari yang lalu ya, pada saat saya mandi ya, Roh Kudus itu sampaikan si A, ya saya sampaikan ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup orang itu, tetapi ajaibnya itu apa yang Roh Kudus sampaikan itu menguatkan ya. Memang dia cerita saya itu eh, Roh Kudus itu tahu ya apa yang dialaminya ya. Saya nggak tahu. Saya belajar dengar-dengaran suara Tuhan ya. Saya belajar taat ya kepada Roh Kudus itu semua karena kasih karunia Roh Kudus saja. Dan juga saya kaget ya, begitu saya ikut Zoom itu firman-Nya sama dengan yang disampaikan itu. Itulah ajaib Tuhan ya, maksudnya ya harus mengucap syukur firman-Nya, juga firman-Nya itu apa yang di Roma 8 ayat 8 ya, 28 itu Allah terus bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus mengucap syukur ya. Karena Tuhan itu yang pegang kendali hidup kita. Janganlah kita fokus kepada masalah ya. Kalau kita masalah, fokusnya kepada masalah, masalah itu tambah besar, jadi Tuhannya jadi kecil ya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, jangan lihat apa yang kita alami sekarang ya. Karena apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan datang itu. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, semangat Ibu Lindawati Sutikno, maju terus ya. Semakin melekat sama Tuhan, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Lindawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Yuk kita mulai, karena udah nggak ada lagi ya yang menyampaikan pesan Halo. Tuhan. Oh, Shalom. ada Maaf Bapak tadi Paulus. Halo, Bu. ada pesan Tuhan sebenarnya tadi, tapi Halo. saya sulit jadi terbuka. Oh, sabar dulu satu-satu ya, satu-satu. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, shalom. Ya, sebelumnya saya mau bersaksi dulu hari Rabu. Ciring sampaikan nubuatan kepada saya bahwa saya dengan orang benar akan semua benar sama. Kalau naik, sama naik. Kalau saya di antara orang yang berpakaian compang-camping, saya lebih beda. Saudara-saudariku, itu bukan kebetulan, bukan asal-asalan hambanya Cingling sampaikan kepada saya. Malamnya Tuhan memperlihatkan saya. Persis seperti apa yang disampaikan Tuhan melalui hambanya Cingling kepada saya. Saya sangat bersyukur, itu tidak tunggu lama-lama. Saat malam setelah saya turun dari Zoom, itu sudah Tuhan sudah memperlihatkan saya apa yang disampaikan oleh hambanya Cingling kepada saya. Dan juga saudara-saudariku, kalau kita iman, percaya ada Tuhan dan Roh Kudus bersama kita, air putih pun, daun pun menjadi obat. Ini saya mau bersaksi lagi, ada suatu hari, saya ini lagi di ladang, pas ada masyarakat orang di tempat sini datang minta doa saya. Ada teman di rumah, ada telepon saya, bilang ada orang minta doa. Saya bilang,
Suruh mereka pulang dulu, nanti siang baru saya pulang makan, baru saya pergi ke rumah. Tapi orangnya tidak. Setelah saya padam HP, pas itu Roh Kudus bicara dalam hati saya. Kamu di dunia saja, manusia saja, ada apotek, ada puskesmas. Nah, puskesmas atau apotek itulah pentolongan awan. Lakukan dulu, masuk dulu. Apotek, puskesmas dulu, baru kalau sudah koma berbawa ke rumah sakit. Oh iya, kenapa saya tidak suruh dia doakan air untuk minum pentolongan dulu? Setelah Roh Kudus bergerak, setelah itu orangnya masuk di ladang. Saya bilang tidak bisa. Kembali saja di rumah minta air doa. Padahal orang itu sudah 3 tahun nggak tidur, tidak bisa masuk rumah. Saudara-saudariku, setelah minum air itu, bisa masuk rumah dan bisa tidur. Itulah saudara-saudariku, Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Asal kita percaya, kita beriman kepada Yesus, kepada Roh Kudus, itu bukan kata orang. Seperti hambanya pendeta Vincent Panggai mengatakan tadi, ada pendeta bilang masa nubuatan kok ratusan orang, berarti orang itu dia kurang membaca firman Tuhan, kurang bacaan kitab, sehingga dia tidak mengerti. Padahal dia hamba Tuhan, tapi seolah-olah dia jadi dirinya, maaf bukan sehakim, seperti Farisi dan ahli Taurat. Saat mereka menangkap, melarang rasul-rasul di Kisah Rasul 5 itu. Saya juga himbau kalau oknum tersebut suka memprovokator, mengaruh orang, ingin merusak Zoom Grace Ministry ini, nasihat Kamariam itu di Kisah Rasul 5 itu juga ada di situ. Tolong Anda baca, renungkan baik-baik, jangan menghakimi. Kalau misalnya hambanya Cik Lingling itu hanya dari kuasa-kuasa kegelapan berapa tahun, 3, 4 tahun atau 5 tahun Zoom yang saya sendiri kabung di Zoom ini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Kalau bukan dari Tuhan, bagaimana hambanya kecelakaan, jatuh seperti itu, sampai tidur melayani kita, saudara-saudariku. Kita harus berdoa, minta pencerahan Roh Kudus untuk kita. Semua kata-kata orang, kata siapapun kita ambil. Patokan firman Tuhan. Ada dasarnya ke tidak? Dari firman Tuhan mana ada ke tidak? Jangan kita menjadi hakim, saudara-saudariku. Kalau saudara-saudariku membaca Kisah Rasul 5 itu sangat bagus sekali. Saya senang sekali baca itu. Saya sangat senang. Dan juga firman hari kemarin yang sampaikan hambanya Lingling itu, ini saya menghimbau kita semua bahwa apa yang ada pada kita, Tuhan berikan kepada kita. Peliharalah baik-baik. Peliharalah baik-baik. Pelihara baik-baik. Saudara, jangan percaya kata orang. Membawa kita masuk surga bukan orang lain. Iman kita kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Nya. Pelihara apa saudara bisa mengalami ini itu, tolong pelihara baik-baik. Jangan dengan kata orang. Iblis setan memang dia tidak suka. Dia pakai orang dari luar, dari Zoom untuk menghancur kita, mencerai-beraikan kita. Dia pakai orang dalam Zoom ini menghancur kita dalam Zoom sendiri. Contoh rumah tangga, suami istri, tidak mungkin orang dari luar, dari jauh sana menghancurkan rumah tangga, tidak. Demikian iblis pakai kita dalam Zoom ini untuk menghancurkan Zoom Grace Ministry. Saudara-saudariku, mari kita tetap dukung, berdoa buat hambanya Cingling sehingga hambanya tetap kuat dan berkuasa Roh Kudus semakin berkarya, semakin menyatakan kasih kuasanya melalui hambanya Cingling akan mempermalu-malukan orang-orang yang ingin menghancurkan, orang-orang yang menghasutkan kita yang negatif. Sekian dari saya, saudara-saudariku. Semoga Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus berkati.
Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Paulus Aming Papua. Semangat ya. Maju terus pantang mundur. Terus mendukung doa pelayanan di Grace Ministry. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Paulus Aming dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Amin. Shalom, Ai. Ya, Ai. saya persilakan Ibu Grace Numpau. Ya, puji Tuhan. Apa Tuhan lagi Yesus nih? berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Di tengah-tengah ini Tuhan perlihatkan di saat hambanya Ibu Ong Ling Ling menyampaikan firman Tuhan, di dalam mulutnya keluar butiran-butiran emas. Dan roh Tuhan berkata, hambaku jangan takut, tetap engkau mengandalkan aku Tuhan Allahmu. Jangan bimbang, karena aku telah memeteraikan kuasaku dalam hidupmu. Sekalipun terkadang engkau Amin. juga merasa tidak mampu, tapi kemampuan yang ada dalam dirimu itu adalah kemampuan yang dari Tuhan. Contoh, Tuhan ingatkan waktu ibu tersandung jatuh, Tuhan juga yang memulihkan. Sekalipun ibu merasa tidak sanggup, tapi kesanggupan ilahi telah Tuhan nyatakan, sekalipun dalam keadaan tiduran, ibu tetap menyampaikan firman Tuhan. Satu pelayanan yang langka, kalau mau dilihat dari pelayanan-pelayanan yang ada di dunia ini, termasuk juga di Zoom-Zoom lain, ataupun di gereja-gereja lokal, sudah jarang orang mengembangkan karunia roh. Kenapa? Mereka terpengaruh dengan mau saja menyenangkan hati manusia, dan roh Tuhan berkata pada saya begini, berbahagia setiap hamba-hambaku yang menyenangkan Tuhan, dan juga membuat orang-orang yang di sekeliling kita yang kita layani menerima kekekalan dari Tuhan. Tapi why bagi hamba-hambaku yang hanya menyukakan hati manusia, kemudian mereka juga tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, sama-sama mereka akan menjadi seperti jerami, kata Tuhan. Itu sebabnya kita yang ada di Grace Ministrum ini, roh Tuhan mau seperti yang Bapak Paulus Amin telah ucapkan, mari kita lebih semangat lagi, lebih kompak dan menunjukkan bahwa kita mau dengan modelnya Roh Kudus, bukan modelnya organisasi yang dibuat oleh manusia atau model-model dari manusia. Ibu Ong Ling Ling sudah terima model dari Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Tuhan berkata Roh Kudus adalah roh kekudusan, dan jaga kekudusan. Jangan mudah terpancing dengan ilah zaman. Dan orang-orang masih duniawi, Tuhan mau buat supaya menjadi manusia makhluk roh. Di dalamnya Grace Ministry Zoom akan berarti bagi dunia. Terlebih juga di Indonesia, termasuk kita yang ada di Indonesia. Dan banyak orang akan mengagumi Tuhan tatkala kita optimis. Bila mana kita stagnan, maka orang-orang akan sepertinya menyangkal akan Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang senang dengan Roh Kudus, mari libatkan terus Roh Kudus, sehingga yang nampak bukan lagi keinginan kita, tetapi keinginan roh. Jadi kita itu namanya model roh atau makhluk roh. Jangan jadi jerami atau kayu atau rumput kering, tapi Tuhan mau supaya kita model emas, batu, perak, dan permata. Ini maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. terima kasih Ibu Ai. Gembala Grace Numpau atas pesan-pesan Tuhannya yang membuat kita lebih bersemangat. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati, kita saling mendoakan. Haleluya. Amin. Ai. Amin. Ya, ini siapa? Lili Ai. Kenapa